Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah wa salawatullahi wa salamuhu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fima yarwihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-rabbih azza wa jalla. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah tentang apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Tuhannya azza wa jalla. Firman-Nya, ana inda dhanni abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku terhadapku. Maksud hadis kursi ini bahwa Allah akan memperlakukan hambanya berdasarkan persangkaan hamba itu sendiri terhadap Allah, yakni jika hamba itu tetap berkeyakinan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya, lalu ia bertaubat dan mohon keampunan Allah, maka tentu Allah akan mengampuninya. Tetapi sebaliknya, jika hamba itu menyangka bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya, kemudian ia berputus asa dari rahmat Allah, maka siksaanlah yang akan ditemuinya kelak di akhirat. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai umat Islam yang telah meyakini, yang telah berikrar dengan dua kalimat syahadat, maka sikap husnudzan billah itu harus disertai dengan amal yang nyata. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, laisal imanu bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu tidak cukup hanya dengan angan-angan saja, tetapi hakikat iman adalah apa yang telah bersemayam kuat di hati dan dibuktikan dengan amal nyata. Wa inna qauman gharrathumul amaniyu hatta kharaju minad dunya wala hasanata lahum wa qalu. Sesungguhnya ada satu kaum yang ditipu oleh angan-angan mereka sendiri, sehingga mereka keluar dari dunia ini tanpa membawa kebaikan apapun. Dan mereka berkata, nahnu nuhsinu dhanna billahi wa kadzabu. Lau ahsanu dhanna la ahsanul amal. Kami berhusnudzan billah, tetapi mereka pada hakikatnya berdusta. Sebab kalau mereka benar-benar berhusnudzan billah, tentu mereka akan memperbagus amal perbuatannya. Maka jelaslah kiranya bahwa hanya dengan berhusnudzan billah saja, bahwa berangan-angan kalau Allah itu seperti Ghafur, Maha Pengampun, tapi kita tidak pernah memohon ampunan kepada Allah, bahwa Allah itu Rahim, Maha Penyayang, tapi kita tidak pernah berbuat amalan yang menyebabkan datangnya rahmat Allah itu, bahwa Allah itu Tawwab, penerima taubat, tapi kita tidak pernah berhenti dari berbuat pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Maka belumlah cukup, dan keyakinan atau angan-angan semacam itu tidak akan ada artinya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi, banyak hal yang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu termasuk perbuatan su'udzan billah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ada beberapa hal di dalam contoh kehidupan kita sehari-hari, di antaranya yang termasuk kategori pernyataan su'udzan billah, seperti barang siapa menyangka bahwa Allah mungkin saja akan menyiksa kekasih-kekasihnya yang soleh dan mukhlis, atau menyangka bahwa Allah akan menyamakan antara mereka dengan musuh-musuhnya, maka orang tersebut telah bersu'udzan terhadap Allah. Karena dalam pernyataan Allah sendiri bahwa Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang soleh, yang beriman, yang banyak dekat kepada Tuhannya tanpa bimbingan dari Allah. Kemudian misalnya ada yang berprasangka bahwa Allah akan menimpakan musibah atau bencana pada dirinya sehubungan dengan ditemuinya, diterka yang hal-hal yang menyebabkan sial, misalnya hari pernikahan, misalnya hari memulainya usaha yang dianggap itu membawa sial, maka itu termasuk sikap bersu'udzan billah. Kemudian barang siapa berputus asa dari rahmat Allah, maka ia telah bersu'udzan terhadap Allah. Karena apa? Allah itu maha luas rahmatnya dan maha pengasih lagi, penyayang kepada seluruh makhluknya. Kemudian contoh lain, seperti barang siapa menyangka bahwa Allah tidak adil, sebab ia merasa telah taat dan patuh kepada Allah tapi masih selalu ditimpa musibah, cobaan hidup, maka ia benar-benar telah bersu'udzan kepada Allah. Padahal pada Quran surat Ali Imran ayat 193, yang sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah berdoa dari bangun tidur, Rasul biasanya membaca surat Ali Imran dari ayat 190 sampai ayat terakhir, atau setidaknya sampai 195. Sebab pada ayat 193 di situ firman Allah, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya, kita menyatakan bahwa kita beriman kepada Allah, kemudian kita mengikuti seruan untuk beriman kepada Allah. Maka agar tidak masuk pada kategori su'udzan billah, maka diikuti Rabbana faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Wa kafir anna sayyi'atina, dan tutuplah kesalahan kami. Kalau sayyi'at itu kita melakukan karena lupa atau karena tidak tahu. Tapi kalau dzunub itu ya sudah tahu, kalau itu tidak boleh dalam agama, tapi larangan Allah itu diterak begitu saja. Ya, sehingga kalau kita sudah ada keimanan, kita sudah mengikuti seruan, ya maka kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, kemudian menutup kesalahan-kesalahan kita. Wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami seperti kelompok orang-orang yang berbuat baik secara totalitas. Artinya kita terus berharap bahwa karena kita telah beriman kepada Allah, sehingga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, kemudian di akhir kehidupan kita berakhir
diwafatkan oleh Allah bukan karena kita putus asa dengan mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri, namun kita berharap supaya Allah mewafatkan kita dalam keadaan berbuat baik. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa setiap mukmin wajib berhusnudzan billah. Kita jangan sampai mengembangkan suudzon kepada Allah, karena itu akan dibimbing pikiran angan-angan kita yang tidak baik itu oleh syaitan, yang itu memang menyesatkan manusia dari jalan Allah. Berkeyakinan bahwa Allah tidak akan berbuat menyalahi apa saja yang ia sifatkan dan disifatkan oleh Rasulnya atas diri Allah itu sendiri yang sempurna pada Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Kemudian sebaliknya manusia dilarang bersuudzon billah, yaitu berprasangka bahwa mungkin saja Allah akan berbuat menyalahi apa yang telah ia sifatkan dan disifatkan oleh Rasulnya atas diri Allah itu sendiri. Dengan berhusnudzan saja belum ada artinya jika manusia tidak berusaha dan beramal sesuai dengan tuntunan dan ajaran yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga di dalam kehidupan ini kita sering melupakan bahwa kita selalu memohon kepada Allah dengan doa-doa agar apa yang menjadi hajat hidupnya dikabulkan oleh Allah. Namun di sisi lain, kita sering melupakan, tidak mempersiapkan diri bahwa apa yang diberikan oleh Allah seringkali itu akan menjadi ujian di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itulah ketika kita memohon Allah memberinya, kita juga harus menata diri untuk mempersiapkan dengan ujian-ujian yang akan didatangkan oleh Allah. Apakah kita termasuk hamba yang bersyukur dengan nikmat yang diberikan, atau kita mengingkari? Nah, untuk itulah maka penguatan spiritual itu hal yang menjadi berbeda antara satu dengan yang lainnya di dalam menyikapi apapun yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.